pesan kepada kami tidak sempat hadir bersama karena pada jam yang sama ada pertemuan dengan BPK. Jadi oleh sebab itu agenda beliau pada hari ini ada 4 agenda. Yang tadi pagi pertemuan dengan BPK RI Sumatera Barat. Beliau menyampaikan maaf dan diwakilkan oleh kami selaku asisten 2 perekonomian dan pembangunan. Baik, saya akan menyampaikan sambutan Pak Bupati. Izin Bapak dan Ibu-ibu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Bapak dan Ibu Lembang kecamatan ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipadu serasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Di samping itu yang terpenting adalah sinkronisasi dan sinergisitas antara program pembangunan. Musrembang Kecamatan tahun ini merupakan musrembang tahun kedua Bupati Tanah Datar menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun. Yang kedua, mengefisienkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak, dan pupuk bersubsidi. 4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan. 6. Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari. 7. Peningkatan biaya operasional kan LKM, gundukan luang, dan organisasi keagamaan. 8. Membangun jaringan telekomunikasi yang sudah ada, berarti kan tidak ada masalah jaringan ini khusus untuk yang teleskop yang tidak terjangkau daripada internet dan contohnya. Kemudian 9. Meningkatkan kesejahteraan. 10. Perbaikan imigrasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berpedoman pada 10 Pergul Kabupaten Tanah Datar, kami juga telah merumuskan tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2024, yaitu peningkatan perekonomian daerah dan kualitas pelayanan publik melalui program unggulan daerah. Dengan prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengawalan agama, adat, dan budaya. 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usaha baru, perluasan kerja dan investasi. 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian. 4. Meningkatkan daya saing pariwisata unggulan daerah. 5. Meningkatkan kualitas SDM. 6.
meningkatkan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam, dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tadi Pak Ketua atau pimpinan DPRD Pak Saidari sudah menyampaikan bahwa pengelolaan sampah sudah ada perdanya sekarang dalam harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, saya rasa tidak ada salahnya bahwa nagari yang sudah memiliki pasar-pasar itu sumber sampahnya cukup besar. Jadi termasuk juga pariwisata, nagari pariwisata yang Pariangan masuk adui kemarin itu juga menimbulkan masalah sampah. Oleh sebab itu, selain Pordarwis yang kita bentuk khusus untuk pariwisata, kemudian tadi sudah sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, kalau masalah usulan itu nanti kita bahas di tingkat kabupaten. Permasalahan Nagari Pariangan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata menjadi anugerah dari Desa Wisata Akmi yang 2022. Kemudian karena kita ada program di resmi itu investasi yang nanti membanyakan memberdayakan masyarakatnya hingga investasi menguntungkan kepada investor. Kemudian masalah petani, kita sudah mengumpulkan seluruh kios kelompok tani, kemudian juga bank mandiri, dan sepakat di bulan November ini, di bulan Februari ini kartu tani itu sudah tuntas, itu perintah bupati. Kalau ada lagi di bulan Maret yang bermasalah kartu tani tolong dilaporkan. Ini janji daripada Bank Mandiri. Bank Mandiri selaku ditunjuk oleh pusat membuat aplikasi kemudian memberikan kartu tani kepada petani bisa mengikutinya karena itu peraturan pusat. Kemudian terakhir kita punya program untuk UMKM. Kalau masalah ekonomi tadi sudah sampaikan adalah perencanaan karena anggaran DAP sudah bentuk anggaran DAK sudah diarahkan ketiga tadi. Jadi artinya apa? Khusus untuk modal untuk UMKM kita sudah ubah peraturan bupatinya yang mana yang dulu program makan datang maksimalkan untuk membantu 1 tahun, jangka 1 tahun kita jadikan jadi 2 tahun atau 3 tahun. Ini dilihat dari berapa kita memberikan. Kemudian saya rasa kalau dihitung tidak ada bunga. Kita subsidi bunga sebanyak 5,5%. 5,5%. Karena yang 1,5 itu merupakan adalah kewajiban administrasi. Jadi itu pola banknya, yang 1,5-nya. Karena ada bukan 5. Itu administrasi. Kalau untuk menjampakkan administrasi, ada administrasinya 1%. Jadi kita subsidinya 4,5. Jadi kewajiban bagi pedagang yang akan meminjam itu hanya membayarnya 1,5%. 1 tahun. 1 tahun. Jangka waktunya nanti ada 2 tahun. Jadi insya Allah untuk mengatasi hal ini pinjam rendahnya tahun 2023 ini, 2024, 2025 tetap lanjut ada tetap terlaksana.
Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, dan kami sudahi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak-Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Camat Pariaman, Bapak Mufani SPB. Kita persilakan. Bapak-Ibu sekalian, kita masih punya waktu 20 menit ke depan untuk berdiskusi berkenaan dengan rencana pembangunan di Kecamatan Pariaman terkhususnya. Baiklah, langsung saja untuk waktu kepada Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan, masukan, saran kepada Pak Bupati, Pak Saidani beserta OPD yang hadir pada kesempatan kali ini, kami berikan kesempatan 3 penanya untuk tahap sesi pertama ini. Jadi Bapak Ibu, kami persilakan. 1, 2, 3. Baik, yang pertama kami persilakan kepada Ketua Rekan Sungai Jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Alhamdulillah, Jadi lampu yang lama tak kenal Bapak sekali. Terus Pak Saidani dari PRT, Pak Camat, Pak Analis kalau tidak salah ya, Pak Ibu Pak. Jadi mungkin tak bisa buka melebar satunya karena kok namun sambil galah atau minta maaf aku kan. Dan aku tumpangan kata kehormatan kalau kata dari tadi panjang lebar tadi situ masalah akan, masalah elkam, masalah agama. Terus Pak Saidani tadi menyampaikan ala itu dalam pokir bunuh kadang kami siap kami tadi Pak Presiden mengarahkan bahwa supaya nagari di Kecamatan Pariaman itu jangan sampai terjadi anak muda itu berpikir agak tinggi waktu panjangnya buat tinggi Pak Presiden. Jadi jangan sampai anak-anak itu butuh asuh. Kalau kecil orang butuh banyak perangai, tumpuan keyosan yang pintar bisa menjadi paling pagar dalam negara. Terus kami dari Kansu Sungai Jambu berharap pariwisata kebudayaan situs-situs di negara Sungai Jambu, mungkin kami akan mengembangkan situs-situs, mungkin banyaklah situs-situs. Karena kecamatan itu kami berharap ke Bapak kami dulu, Pak Broho, Pak Mulkhairi, untuk kecamatan, tolong kami masalah situs-situs untuk diperjuangkan, bahas supaya ada link-link ke atas. Pak Saidani kami juga berharap dengan adanya Pak Saidani, ibaratnya kalau dia kadang dan yang tinggi nanti kadang untuk tetapi kami bisa menjudul, nggak ada ekonomi. Jangan punya kali di kampung, kali di negara maklum dapat. Kadang-kadang sangka itu apa yang saya inginkan. Itu dengan ada model itu, insya Allah kami akan menyampaikan semua dan tolong dibantu terus. Risiko hidup ini betul ketika sampah Melayu nggak 2-30 talalui untuk Sungai Jambu, tolongnya kami berharap untuk dimudahkan dalam pembangunan betulnya kami itu kedapatan ada. Ini mungkin masalah peningkatan ekonomi tentang pertanian. Pokoknya siapapun yang menjawab mungkin kami berharap. Yang pertama masalah kartu kami tadi. Yang kedua masalah peningkatan cara petani di Pariaman. Contohnya Pak, kartu tani sekarang banyak di Pariaman atau di negara-negara Pak yang belum dilakukan. Yang kedua yang sudah dapat petani. Petani kami hanya mengandalkan cara-cara lama.
cara lama contohnya anak itu cara lama. Tapi kalau dapat kami di Pariang ada petugas yang langsung membantu cara petani di Pariang. Itu yang kami harapkan. Yang kedua masalah sampah. Kami riskan yang terhormat Bapak Bupati, atau yang diwakili oleh Bapak Hakim dari Asisten Kelurahan yang terhormat Bapak Sinandi, dan kemudian Bapak Camat dan seluruh hadirin yang mengikuti musyawarah pada siang hari ini. Barangkali beberapa surat yang kami dengarkan tadi yang selalu menjadi pemikiran atau megaloman kami, yaitu masalah yang pertama, kami selalu berharap, sangat berharap. Dari 1 tahun belakangan ini cuma yang dapat ya cuma atom saja. Jadi kami sangat prihatin. Kemudian sudah terjadi kerusakan di lingkungan wilayah. Jadi kami sangat berharap kepada teman-teman ini. Kemudian yang kedua, bagaimana progres jalan dari Pariang, karena Pariang kan sekarang adalah pintu gerbang untuk masuk ke tanah datar, yaitu Kota Blaya, Kota Nusantara. Ditambah lagi kita sekarang dapat pengembangan desa wisata. Jadi perhatian kami berharap perhatian ini untuk pemerintah daerah memperhatikan, karena ini jadi usulan kami dari 2014. Kemudian yang ketiga yaitu masalah pasar, yaitu pasar daging, yaitu pasar bawah, sampai sekarang itu masih papan, kemudian belum pernah tersentuh. Jadi kami berharap ini adalah usulan prioritas kami dari 2014. Kami sangat berharap untuk dari perhatian dan dari pertimbangan bagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kepada Pak Wakil Ketua DPRD untuk menanggapi dan kita berkaitan pada hasil Terima kasih atas respon Bapak dan Ibu. Kalau pertanyaan aku kan Pak Hakim, sudah dari Sumbawa, saya kira perlu kita duduk bersama, bagaimana semoga itu bisa siklus-siklus itu bisa ditangkap yang lebih potensi sampai baik. Jadi aku sampai ngomong beberapa kali, menurut penelitian luar dunia, aku tempat wisata itu ekonominya dulu tetapi banyak masyarakat kita yang bertani, maka dan SDM sisa di bawah kami. Namun sebagai kabupaten paling banyak yang alokasikan COVID peningkatan kualitas sumber daya manusia petani. Kamu sini sampaikan. Tidak aku kalau lain kita wah, kan itu fakta yang ada di masyarakat kita. Dan kalau tadi di tidak ada yang kita dari terima kasih. Pertama, kekuatan dulu tadi sudah dijawab oleh Pak Said. Saya kita terima kasih institusi yang ada di pembiayaan. Kemudian masalah tadi, jadi dia sudah dapat kartu tani tapi belum bisa dipakai. Iya Pak. Itu kemarin kita ketemu di Bank Mandiri dan berjanji
ditanggapi oleh Pak DPRD, Pak Sedani, ini jadi perhatian karena ini petani hanya tradisional, peningkatannya tidak ada. Ini program pertanian juga harus dilaksanakan karena kita sudah baca gratis programnya tapi hasilnya menurun atau bagaimana, yang lainnya produksi lainnya itu harus seimbang ya, misalnya jagung dan komoditi lainnya. Pak Yas, yang saya perlu ya, karena ada 3 atau camat, kemudian jalan provinsi, insya Allah ini menjadi perhatian khusus. Kita sudah dana yang kemarin yang dibangun oleh Pak ini, ya kan, TP atau jangan, pokoknya dari APBN itu sudah ada. Dan pasar bawah yang dulu memang kami waktu itu survei memang ada becek di sana saya. Jadi ada 2. Kita ini ada bidang pasar ya, yang pemerintah ambil. Saya sampaikan saat ini kita musyawarah ini ada 2. Belum menyarankan begini karena asetnya pasar ini belum termasuk pada aset daerah, artinya dalam hal ini untuk neraca daerah yang menjadikan karena ada pengelolaan pasar di pasar Nagari Semakmur, dalam hal ini ada pengelola pasar, maka mungkin ada sumber daya pendaya upaya masyarakat dulu mengantisipasi daripada yang kondisi sekarang, bukan dari kami. Kan sekarang kondisi yang macam becek semacam itu antisipasi dari upaya masyarakat dulu. Nah kedua, bisa jadi ini dibebankan kepada biaya pemeliharaan di Nagari. Nah Nagari ini tambahan daripada Nagari untuk menganggarkan biaya pemeliharaan sementara untuk hal-hal yang bisa sebelum diantisipasi dengan dana PKK seperti pasar seperti Pak Badi bilang tadi, ataupun dimasukkan pada TPP. Karena hal ini membutuh proses yang ke depan, mungkin hal yang nampak sekarang mungkin swadaya daripada masyarakat dulu. Mungkin kita nampak. Jadi intinya Pak David, asetnya harus jadi dulu. Kalau aset Nagari berarti kan pemerintahan terkenal artinya pasar serikat. Nah, berarti ini dulu. Jadi harapan terbesar kita kepada Pak Abdul Hakim, kepada Pak Zaidani, kepada Pak Ali dari Bapak Demak, dan dari Bani. Ayo Pak Ibu, ada lagi satu pertanyaan lagi. Ayo banyak lagi Ibu. Satu, beberkan batu basa. Ketua Kabupaten Nagari. Terima kasih Pak tadi orang Pati telah menyebut tadi masalah pasar. Kemudian saya juga telah bertanya masalah pasar. Tapi masalah pasar lagi, masalah pasar tadi yang dipertanyakan banyak jawab dari Pak Yasa. Jadi kalau saya mempertanyakan itu secara keseluruhan Pak, dan yang terakhir tadi tentang pembangunannya. Namun yang sebenarnya dengan kondisi pasar sejak kita sekarang ini, itu sebelumnya Bapak Abdul Rahman Hadi, Bapak Makan Camat juga pernah ingin memfasilitasi untuk mempertemukan ketiga kali yang kemudian ada di pasar sejak tersebut. Dan sampai saat ini karena Bapak Hadi tidak dan ini belum terrealisasi sampai sekarang. Apakah BPN sengaja tidak diketahui atau memang belum diselenggarakan lagi? Itu Pak. Dan Bapak dari Simapur juga telah berinisiatif dulu, namun sampai saat ini saya belum ada titik dan acara untuk menyelesaikan atau mendiskusikan kedudukan dari
kedua Pak, mengenai transparansinya kepada masyarakat sampai saat ini tidak belum kami dapat informasinya. Barangkali demikian saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melaksanakan muslimbang nagari yang lama, kemudian lanjutkan ke kabupaten di kecamatan hari ini. Namun Bapak Ibu perlu, kalau menurut teman kami, tolong diperlurus nanti kalau kami salah berbicara. Biasanya setiap muslimbang itu ada rencana strategis dari kabupaten Pak, menyampaikan ke kecamatan ataupun ke kendaraan apa-apa aja rencana strategis yang ada di kabupaten itu untuk didiskusikan, sehingga sinkronisasi perencanaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini dan yang pembahasan tadi, sinkronisasi pembangunan di nagari, kecamatan, kabupaten itu terjadi. Nah, ada sinkronisasinya. Sekarang kita kasih contoh. Kami di kecamatan memprioritaskan kantor camat, contoh ya. Sementara rencana strategis di kabupaten sendiri tidak ada itu. Ada nggak di rencana strategis di kabupaten? Kami kan nggak tahu. Jadi terjadi nanti miskomunikasi. Apa yang kami usulkan itu hanya sebagai catatan. Syukur-syukur kalau anggota dewan kita banyak di kecamatan Perianan. Sekarang cuma satu Pak Sedani. Bahkan Pak Sedani bagi duit itu udah bayar. Anak ke itu salah satu contoh. Jadi dalam artian setiap muslimbang itu distribusi data dari kabupaten itu ke kecamatan, ke nagari, kemudian dibalikkan lagi dari nagari ke kecamatan, ada balance. Jadi ada titik temunya. Jadi kalau tidak ada distribusikan rencana dari kabupaten sendiri ke kecamatan dan ke nagari, itu rasa-rasanya entah termasuk visi dan misi Bapak Pagi apa enggak? Kan berkaitan dengan visi dan misi Bapak yang terpilih. Bapak Pagi yang terpilih visi-misinya lain, sementara kita bahas lain juga, kan enggak nyambung. Begitu juga Bapak Pagi visi-misinya ada nggak untuk di provinsi kan begitu Pak, sampai ke atas. Begitu juga dari nagari sampai ke kecamatan sampai ke kabupaten. Itu akan harus sinkron. Jadi kalau hanya kita memprioritaskan urusan dari bawah, sementara dari atas distribusi data yang harus diprioritaskan tidak ada, ya rasanya dengan pengumuman. Jadi kami mohon dari Bapak Kabupaten sebelum acara muslimbang kecamatan atau muslimbang rencana strategis dari kabupaten itu ada di distribusikan kecamatan Pak. Itu mungkin Pak. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 3 tahun dia perintah 1. Kami di Kecamatan Periangan ini tidak berebut Pak, cuma voting siapa yang mendapat dia perintah 1. Jadi harapannya nanti kepada pemerintah daerah di waktu muslimbang kabupaten, bahwasannya Kecamatan Periangan itu jatahnya tahun ini berapa? Umpama 3, 1, 2, 3 itu diprioritaskan. Jadi nampak tiap tahun. Ini di waktu muslimbang sering mendengar ini aja belum terrealisasi, awak muslimbang loh dia. Jadi percuma aja muslimbang. Jadi itu harapan kami kepada pemerintah daerah. Yang kedua mungkin tentang masalah subsidi pupuk. Kita diberi oleh pemerintah pusat itu 30%. Jadi kami mempunyai harapan. Jadi jangan masyarakat ajo petani karena kekurangan pupuk. Jadi pemerintah daerah tentu harus mencari solusinya, jalan keluarnya, bagaimana masyarakat kita jangan bertengkar juga atau kekurangan subsidi pupuk. Saya contohkan saja, satu pemerintah daerah kan mempunyai perusahaan daerah. Dia bisa kok mensubsidi masyarakat kita yang tidak kekurangan pupuk. Jangan terfokus, kalau kita terfokus di 30%, yakin masyarakat kita datar ini akan kekurangan pupuk terus menerus. Carikan jalan keluarnya. Seterusnya yang ketiga mungkin apa-apa kami yang di depan mungkin sering juga lewat dari Batu Sangkar kepada Panjang. Pak Allah sering kurang kecelakaan. Mohon maaf, kita kan ada di sini jalur provinsi, provinsi. Dan mungkin ini tidak bisa membawa agak kontainer itu jadi aspal itu ditumpuknya selesai ini Pak. Jadi kalau menunggu pelebaran masyarakat oleh jatuh. Mohon maaf Pak. Aku mungkin saya risiko karena meminta-minta ini orang untuk panisinin sekarang untuk menunggu jalan itu. Karena aku berprinsip kayak gitu. Seorang ayah jatuh memuji, jatuh itu sedang berjalan, anak
supaya memuliakan anak-anak. Jadi itu harapan Bapak. Beko mohon Pak Gim instruksi kepada Dinas Perhubungan Provinsi, besok tolong tumbuk jalan itu saja, tumbuk, tidak usah dulu main pelebaran, mana cek pelebaran dulu, saya tumbuk yang berlubang, tumbuk habis karo. Nah, itulah sebagai aku dan pertanyaanlah atau masyarakat, mohon maaf kalau terkait PC, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Pak, kebetulan dari media dan sekedar mengingatkan dan sekedar saran, bukan pertanyaan. Yang sering kami lakukan di lapangan adalah terkait infrastruktur atau pembangunan yang ada di negara-negara. Itu bagi saya sendiri kurang lebih banyak temuan, tapi memang tidak pernah kita doa. Artinya gini, untuk SDM terkait dengan nagari-nagari sendiri, apakah tidak ada tim atau tenaga ahli yang seharusnya terkait itu dengan pokir, DAK, ADB, itu semua yang sudah dijalankan di nagari-nagari itu tidak ada pendampingan. Sampai saat ini itu kita temukan di lapangan. Artinya gini loh, Pak Joro melaksanakan kegiatan itu tentu dengan rencana anggaran kegiatan, tapi itu tidak sesuai, dan itu sering kita temukan di lapangan. Maksud saya, apakah tidak ada di negara-negara ini dikoordinasikan dengan tim ahli di PU atau gimana gitu, atau memang sengaja tiap tahun diajarkan di situ? Itu Pak, makanya itu kita sering tuh menemukan DAK bermasalah, pembangunan infrastruktur, drenase atau apa, tapi memang tidak pernah kita keluar. Maksud akhir, kalau bisa koordinasi antara nagari dengan pihak PU setempat itu selesai. Artinya mereka dibekali dengan tim teknis dan tim tenaga ahli supaya tidak terjadi temuan. Itu sekedar saran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami langsung saja Bapak, yaitu masalah jaringan telekomunikasi tadi. Kalau masalah jaringan telekomunikasi, kami dari SD 19 Batu Basah dan SD Kota Baru itu jaringan telekomunikasinya tidak ada Pak. Sebab kami di SD kan ada ujian ANPK setiap tahun, itu memerlukan jaringan internet. Kebetulan sekolah kami pernah datang ke kantor telekomunikasi, katanya jaringan untuk pemasangan WiFi belum ada di situ. Kemudian itu kami mohon sekali. Kemudian lagi kami mohon memberikan saran, boleh Pak? Itu bukan berkaitan dengan pendidikan, itu salah satu karena kami seorang orang Parianan, ingin Parianan ini sudah daerah wisata juga kalau dapat daerah yang terbersih. Yaitu masalah pembangunan jalan. Di sini kami sering ya mendengar itu minta bantuan jalan. Jalan sudah bagus tapi pemeliharaannya belum. Jadi kami mohon, ini kebanyakan jalan kabupaten pernah dulu kami mengusulkan bagaimana supaya jalan ini terawat. Kami mohon di pemerintahan nagari untuk menganggarkan dananya untuk perawatan jalan yang ada di sekitar nagari. Ini pernah kami usulkan karena ada yang juga menjauh, itu jauhnya kabupaten. Kebetulan di sini Bapak orang kabupaten banyak, jadi kami memohon kepada Bapak untuk aset jalan raya yang ada di nagari Kecamatan Parianan umumnya, tolong dilimpahkan ke nagari kalau orang kabupaten nggak bisa menjangkau langsung. Cuma itu saran kami Pak, sebab banyak jalan yang terbengkalai karena sayang Pak, jalan sudah bagus-bagus tapi tidak ada perawatan. Pembangunannya kan jarang, kita meminta pembangunan tapi perawatannya tidak ada, kan percuma Pak. Itu saja saran dari kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya anggap program pemerintah terdekat salah satunya di bidang pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama maupun pendidikan anak. Di sini Pak, saya masuk ke pendidikan agama, salah satunya itu artinya untuk madrasah. Salah satu
ada kepada masyarakat untuk madrasah adalah madrasah Senior Semeru. Tempatnya yang ada Semeru tapi pintunya kabupaten. Jadi Pak, yang bisa pertanyakan Pak, kalau tidak sengaja Semeru yang dalam keadaan emergensi, dalam arti udah 6 meter, artinya dari dinding ke tepi kali dikerok sama air, apalagi musim hujan Pak, sehingga dalamnya kalau tidak salah dinding sebenarnya dengan batang air hanya 1,5 meter, sehingga anak-anak apabila musim hujan itu diliburkan Pak. Satu, yang kedua, dan saya sebagai salah seorang wali murid tidak nyaman aktivitas di sawah kalau musim hujan, takutnya terjadi bencana nasional. Artinya Pak, di Sikopo Pak, ambo itu masalah kenalan minggu bersih kenalan masalah kenalan minggu Pak, ambo itu takut Pak. Dalam arti takutnya, takut terjadi bencana nasional. Dan itu pun kami ikuti dalam arti di Musdo sudah dimasukkan, di Musrembang sudah dimasukkan, dan di Musrembang kecamatan sudah sekarang musuh. Tapi di nama itu di Kabupaten Selatan Pak, karena di Kabupaten mohon solusinya Pak. Hanya sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singapura. Namun sampai saat ini belum keluar keputusan apakah permak itu sudah boleh dilakukan atau belum. Itu sudah kita serahkan ke Dinas PMD BPKB untuk dibahas berkenaan dengan permak pasar Singapura, pasar Serikat B di Singapura. Jadi kita masih menunggu. Namun kemarin saya sempat sarankan kepada pengawas pasar agar menindaklanjuti kembali pernak yang sudah pernah kita ajukan tersebut. Apakah kita perlu mengajukan yang baru banyak atau yang lama itu bisa dilanjutkan? Karena itu tidak masalah itu saja loh. Karena pasar tetap berjalan, pengelolaan tetap berjalan, namun hasil itu belum kita bicarakan bersama dengan lagi. Kita masih menunggu finalisasi pernah bersama pasar Serikat B di Kecamatan Pariaman. Berarti bersamaannya sudah dulu. Kami kemudian menyampaikan kepada pengawas Batang, tolong ditelusuri kembali pernah bersama yang sudah kita ajukan tahun kemarin ke Dinas DPD BPKB. Mungkin itu jawaban masalah pasar, output dan hasil pasar. Selanjutnya kita akan coba masih dengan Bapak Litbang, Bapak dari Litbang sekarang tentang desa untuk sebelumnya kita akan coba koordinasikan. Kemudian yang Pak Wali Semakbur, proses untuk musrembang ini dari Nagari skala prioritas itu di Pacamat, proses ini. Kemudian untuk subsidi pupuk memang kurang, petani kurang dari pusat. Tapi ada beberapa yang terima kasih pimpinan izin menyampaikan bahwa betul yang disampaikan oleh Pak Wali Nagari Semakbur tadi bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Tanah Datar itu 30% dari kebutuhan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Seperti yang dikatakan Pak Asisten tadi, bahwa wewenang untuk pengalokasian pupuk ini memang berada di Kementerian Pertanian. Dari SK Menteri nanti turun ke Gubernur turun ke Bupati, sehingganya didapatkanlah alokasi untuk pupuk bersubsidi ini untuk Kabupaten Tanah Datar 30% dari kebutuhan kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Tapi perlu kami informasi, kita kembali ke pertanian organik Pak. Kita memanfaatkan unit pengolahan pupuk organik yang ada di Kecamatan Pariaman ini. Mungkin Pak Sayani juga pernah membantu
bangunan Pupo ya Pak Sayani. Nah, mungkin karena kelangkaan atau keterbatasan subsidi pupuk ini, mungkin ke depan kita kembali ke pertanian organik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita untuk memulai ke pertanian organik? Mungkin betul yang dikatakan Pak Sayani tadi, kita melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan sekolah-sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Pada sekolah-sekolah lapang itu nanti akan kita pelajari bagaimana cara pembuatan pupuk organik. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk pelaksanaannya atau dulu ya, melaksanakan. Nah, salah dulu ada program ya. Kemarin kita sudah 2022 sudah menyalurkan anggaran sebanyak 600 juta, 400 jadinya 2022 kemarin. Jadi itu yang diinformasikan kepada, sosialisasikan kepada petani kita. Itu yang perlu kita perkejar. Kemudian Pak Wali, nanti sore kebetulan Bina Marga ini dipanggil PPK untuk pemeriksaan jalan. Insya Allah nanti sore kita akan panggil dia untuk, karena pemilihan tanggal 7 kemarin Pak, aku hadir di uji publik KKPD, konsultasi publik KKPD, padahal orang yang sering